الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صاحب الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إخواني عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الحاضرون أعزكم الله. Sebelum sidang Jumat kita mulai, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan bagi seluruh jamaah sidang Jumat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala sesuatu yang dilaksanakan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir, untuk bisa duduk di majelis, untuk bisa menghadiri sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi Muhammad adalah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keterangan, yaitu menuju zaman keterangan dengan banyaknya ilmu pengetahuan. Yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dengan penuh cobaan, dengan penuh cacian, sehingga Nabi Muhammad diberikan julukan Asyraful Anbiya, Nabi yang paling mulia daripada Nabi yang lain. Sudah jelas tujuan Nabi Muhammad diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesuai dengan hadis yang berbunyi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian pertanyaan bagi kita sebagai umat akhir zaman yang tidak menjumpai adanya Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah bertemu dengan adanya Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara kita untuk bisa tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita, kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sebagai orang awam, kita belum mampu memahami sepenuhnya isi Al-Quran. Kita belum mampu memahami sepenuhnya isi hadis. Bahkan di antara dari kita bahkan tidak bisa membaca kitab kuning. Bagaimana cara kita untuk bisa memahami dan mendalami ilmu agama dengan lebih lanjut? Yang harus kita lakukan adalah kita harus memuliakan dan mengikuti para ulama. Kita harus mengikuti para ulama dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara menghormati para ulama. Karena apa? Karena ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan, man qallada aliman laqiyallahu saliman.
Barang siapa yang mengikuti orang alim atau barang siapa yang mengikuti ulama, maka akan bertemu dengan Allah dengan keadaan selamat atau akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Sudah jelas bahwa ulama adalah pondasi agama Islam setelah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ulama juga disebut sebagai warathatul anbiya. Akrimul ulama fa innamal ulama warathatul anbiya. Muliakanlah di antara kalian, muliakanlah kalian kepada para ulama, karena ulama adalah pewarisnya para nabi. Seperti yang kita ketahui, jika kita tidak memuliakan para ulama, maka kita akan tersesat dalam kesesatan yang nyata. Kita tidak bisa mengatakan ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang buruk tanpa adanya ijtihad para ulama. Sehingga ada satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang awam, yaitu ketika kita tidak mengetahui hal yang belum kita ketahui, maka kita harus bertanya kepada ulama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Bertanyalah kepada ulama, bertanyalah kepada ahli zikir jika ingin kehidupan yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada orang yang membenci ulama sedangkan dirinya tidak mengetahui permasalahan tentang agama? Bagaimana ada orang yang menghina ulama sedangkan dirinya sendiri tidak mengerti tentang hukum syariat yang dikeluarkan oleh agama? Rasulullah pernah bersabda, "Sayati zamanu ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha." Akan datang suatu masa ketika umatku akan menjauhi para ulama dan para fuqaha. Ini adalah hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membenci para ulama, kita akan diberikan suatu kutukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak memuliakan adanya ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Adanya adab derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Jika orang beradab lebih mulia daripada orang yang berilmu, maka kita wajib memuliakan orang yang berilmu, yaitu para ulama. Dan janganlah sekali-kali kalian mengatakan ini adalah hal yang halal dan ini adalah hal yang haram, ketika kalian tidak mengetahui hukum syariat untuk mengeluarkan hal tersebut. Allah bersabda, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'alallahi al-kadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun." Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini adalah hal yang haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirun sidang Jumat a'azzakumullah. Ketika suatu kaum telah membenci para ulama, maka Allah akan memberikan suatu kutukan. Maka Allah akan memberikan suatu cobaan pada kaum tersebut berupa 3 hal. Yang pertama, Allah akan memberikan ujian dan musibah kepada para kaum tersebut berupa mendapatkan rezeki yang tidak berkah.
Karena apa? Karena mereka mengatakan dengan mudah hal ini halal dan hal yang ini haram. Sedangkan mereka tidak mengetahui dalil pasti untuk mengeluarkan ini adalah hal yang halal, ini adalah hal yang haram. Hal yang kedua yang Allah janjikan kepada orang yang membenci para ulama adalah Allah akan memberikan musibah dengan diberikan pemimpin yang zalim di antara kalian. Jika kita meyakini bahwa ulama adalah orang yang benar dan ada orang yang membenci bahwa ulama itu adalah orang yang salah, maka mereka akan Allah berikan pemimpin yang salah. Namun jika kita meyakini adanya ulama itu adalah hal yang benar, maka Allah akan selalu membimbing kita untuk menuju kepada kebenaran yang dibawa oleh para ulama. Hal yang tiga yang Allah berikan kepada orang yang membenci para ulama adalah mereka meninggal dengan keadaan tidak membawa iman. Jika kita meyakini bahwa memang ilmu itu adalah sumber pengetahuan, sumber untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bisa kita fikirkan atau bisa kita pahami secara akal maupun secara logika, ilmu masuk ke dalam logika kita, kemudian memunculkan suatu keimanan di dalam hati, sehingga ilmu tersebut menjadikan keyakinan di dalam hati kita untuk menimbulkan suatu perilaku yang baik. Maka itu adalah tugas yang disampaikan oleh ulama. Ulama menyampaikan hal yang baik, ulama mencontohkan yang hal baik untuk ditiru para umatnya agar melakukan hal yang baik juga. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang mencintai ulama dan dijauhkan dari segala kutukan karena membenci para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.